Selamat pagi, Bu Gigi, Pak Romi. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu Ita. Pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari dokter hewan endokrin yang dibahas tentang infectious bronchitis. Bu Endang dipersilakan ke presentasinya, Bu. Baik, Bu Siren, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam sehat pada hari ini. Saya diberi waktu untuk memaparkan tentang penyakit pernafasan yang banyak kita temui di farm-farm atau di lapangan. Yaitu salah satunya adalah penyakit infectious bronchitis. Penyakit infectious bronchitis ini disebabkan oleh virus yaitu coronavirus ya. Familinya dari famili Coronaviridae. Mempunyai banyak serotipe, mungkin lebih dari 60 serotipe dari Massachusetts, Kansas dan sebagainya seperti yang sudah sebagian kita ketahui. Nah, ini merupakan penyakit pernafasan pada unggas yang juga menyerang ginjal dan alat reproduksi. Bersifat akut dan menular. Penyebarannya di dalam flock atau di dalam farm itu bisa antara 2 sampai 48 jam. Malah ada beberapa sumber mengatakan bisa terjadi dalam 17 jam sampai 36 jam. Shedding atau penyebarannya bisa melalui batuk dan bersin selama 10 hari biasanya sampai 14 hari juga gitu. Penyakitnya bertahan di ginjal dan usus sesudah beberapa minggu atau bulan dan ditularkan melalui feses atau kotorannya dan juga dari urinnya. Penyakit ini menyerang pada semua umur, tapi yang terutama adalah pada unggas muda. Sebetulnya ada anti-maternal antibody pada DOC yang diberikan oleh induk yang sudah divaksin. Gejala klinis dari penyakit ini adalah batuk ya, biasanya batuk, bersin, kemudian sesak nafas, ingusan ya, terus ada ngorok juga, kadang sinusnya bengkak dan juga ayam dalam kondisi depresi dan terjadi penurunan berat badan. Itu pada gambar yang pada gambar ayam itu gejalanya dia mengangkat mulutnya itu, nah biasanya susah sesak nafas itu penyakit IB seperti begitu. Yang umum, maksudnya yang gejala yang agak awal kita lihat. Kemudian pada unggas di atas 6 minggu, umur 6 minggu, gejalanya merata walaupun penyakitnya tidak terlalu parah karena sudah mungkin kekebalannya secara alam yang sudah ada. Kemudian juga ada kerusakan permanen pada saluran telur kalau yang terkenanya pada umur muda, dapat menyebabkan gangguan produksi dan kualitas telurnya. Itu misalnya telurnya menjadi pucat warnanya ya, yang biasanya untuk ayam-ayam yang telurnya warna coklat itu menjadi pucat, kemudian lembek dan ada juga sebagian yang kasar dan seperti pasir itu, dan juga kulitnya rapuh, kulit cangkangnya ya. Kemudian juga ada terjadi penurunan daya tetas pada ayam-ayam breeding ya biasanya. Pada broiler, virus IB ini menyerang ginjal biasanya dan juga pernafasan, terjadilah stres berat dan dehidrasi, juga terjadilah penurunan berat badan. Nah, morbiditasnya tinggi, jadi sangat mudah menular. Kalau mortalitasnya bervariasi tergantung dari strain virusnya, tergantung juga dari status imun dari si unggasnya dan adanya infeksi sekunder, misalnya Mycoplasma atau E. coli dan sebagainya. Pada nekropsi kita akan dapati exudat fibrinous atau serus kataral pada sinus dan saluran hidung, terutama pada trake, kantung udara, dan pada bronki ya, percabangan pada paru-paru itu. Sumbatan juga ada sumbatan eksudat
yang biasanya kental ya pada cabang trake dan bronki pada ayam-ayam yang muda. Pada tipe infeksi ginjal, pembekakan dan ginjal pucat karena terjadi radang interstisial. Pembentukan endapan batu pada saluran kemih pasca fase akut. Kemudian juga terjadi penumpukan cairan di saluran telur atau pidak. Jadi itu pada gambar-gambar itu bisa kita lihat sebelah kiri ini pada trake ya, ada terjadi garis-garis merah itu peradangan, kemudian itu pada ginjal terjadi bengkak itu dan biasanya warnanya jadi tambah pucat, juga ada mulai putih-putih itu biasanya asam urat ya. Kemudian di dalam rongganya biasanya juga sering terjadi pecah kuning telurnya, jadi ada warnanya kekuningan biasanya kalau kita buka rongga. Sedangkan gambar yang keempat itu ada pembengkakan pada saluran oviduct ya, sebelahnya juga. Nah itu yang menyebabkan ayam itu berdirinya seperti penguin ya. Nah, diagnosanya bisa diketahui dari gejala klinisnya, kemudian bisa kita bedah. Jadi kita lihat secara patologis atau anatomis, juga bisa diuji secara histopat. Kemudian juga ada pemeriksaan RT dan PCR, virus netralisasi dengan HA, HI, dan ELISA. Juga kita perhatikan pengaruh variasi antigen atau serotipe dari infeksi alam atau vaksinasi terhadap hasil uji serologi. Diagnosa bandingnya penyakit ini banyak juga mirip dengan penyakit-penyakit pernafasan lainnya, misalnya ILT dengan ND dengan Mycoplasma septicum yaitu biasanya CRD ya, kemudian dengan SNOT, juga dengan AI. Kemudian kalau diagnosa banding untuk hal yang terjadi pada bentuk dan kualitas telur, biasanya kita suka samarkan dengan penyakit EDS. Nah, pencegahan dan pengendalian dari penyakit ini bisa diterapkan biosecurity, kemudian pengaturan kepadatan populasi ya. Jadi untuk kandang-kandang yang makin padat, itu penyakit juga menjadi mudah menyebar dan ayam mungkin stres, sehingga penyakit ini lebih mudah timbul. Kemudian pengaturan juga keseragaman umur unggas dalam setiap flock, pemisahan lokasi untuk flock DOC, untuk pulet sendiri, dan untuk unggas-unggas yang sudah berproduksi tersendiri. Kemudian juga nutrisi, vitamin, dan imunostimulan bisa ditambahkan. Juga kita lakukan kalau ada infeksi sekunder, kita tangani. Pengosongan dan desinfeksi kandang selama check-in itu juga harus diperhatikan. Jadi all in all out, misalnya semua keluar, nanti yang baru masuk lagi. Kalau bisa all in all out karena untuk kalau semua keluar bisa kita bersihkan, kita revisi kandangnya dan sebagainya, sehingga begitu ayam baru masuk semuanya dalam kondisi sudah bersih, sudah didisinfeksi dan kondisinya sudah istilahnya segar gitu. Nah, ini ada nutrisi, vitamin dan imunostimulan ini bisa kita berikan, ada produk-produk yang bisa membantu untuk sebagai imunostimulan dan vitamin jika kondisi untuk pencegahan dan dalam kondisi sakit. Misalnya kita ada produk-produk dari PT Swadesi yang cukup diandalkan, yaitu bisa kita berikan Aminolife. Ini isinya multivitamin dan asam amino. Kemudian ada juga multivit B-kompleks yang ini untuk bisa mendampingi untuk unggas-unggas yang sedang sakit atau pada waktu vaksinasi. Kemudian ada sebagai imunostimulan kita bisa kasih Solevit SE yang isinya adalah vitamin E dan selenium, dan juga kita bisa beri obat cacing untuk membantu meningkatkan kekebalannya, yaitu Pamizol. Sedangkan jika ada infeksi sekunder, kita bisa berikan antibiotik. Nah, di PT Swadesi ada beberapa antibiotik yang sangat bagus, yaitu antibiotik Oxtra long acting dalam bentuk suntikan dan
mikospekton yang bisa diberikan melalui air minum. Salah satu dari pencegahan ini juga kita bisa melakukan disinfeksi kandang. Nah ini biasanya dari PT Swadesi juga ada, kita juga ada sedia itu, yaitu disinfektan. Kemudian dilakukan juga program vaksinasi. Program vaksinasinya bisa diberikan vaksin live yang sudah dilemahkan dan juga vaksin kill. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah homologi dari serotipe vaksin dengan virus lapangan. Jadi, kalau bisa virusnya, vaksinnya matching dengan virus-virus lapangan. Untuk broiler, bisa diberikan dengan vaksin live 1 atau 2 kali di umur DOC atau 2 minggu sesudah ada di kandang. Untuk breeding dan layer, pulet bisa diberikan 2 atau 3 kali dengan vaksin live, sedangkan pada awal produksi bisa diberikan dengan vaksin kill. Dan dapat diulang, pada awal produksi bisa diberikan 1 atau 2 kali dengan vaksin kill. Sedangkan pada periode bertelur, setiap bulan bisa diulang dengan kita booster dengan vaksin live. Tapi bisa juga dengan vaksin kill. Sedangkan maternal antibody tidak terlalu berpengaruh pada vaksinasi DOC. Oleh karena itu, vaksinasi bisa diberikan pada umur 0, tidak seperti vaksin Gumboro yang harus dihitung dulu. Sedangkan pada vaksinasi, program vaksinasi untuk pencegahan penyakit infeksi bronkitis ini, maternal antibody-nya tidak perlu kita perhatikan, jadi bisa di umur-umur semuda mungkin. Program vaksinasi atau vaksin live-nya PT Swadesi juga ada menyediakan gabungan dari vaksin ND dan vaksin IB live, yaitu Biovac LSA, dan juga ada vaksin IB single yaitu Bivac 1. Sedangkan vaksin kill-nya kita bisa pakai IB Allvac, yaitu isinya adalah ND dan IB multivariat yang diharapkan bisa mengatasi serotipe yang banyak itu di lapangan. Juga ada Allvac IB yang isinya adalah ND, IB, dan EDS. Saya rasa sampai di situ pemaparan saya, mudah-mudahan semoga Bapak Ibu mendapat tambahan sedikit informasi. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Seren. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang. Kita buka pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Dipersilakan Baik. Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Siren, Bu Endang. Iya, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Ridwan dari Blitar. Saya mau menanyakan masalah saya hanya menanyakan ini aja, ciri yang lebih spesifik yang untuk ayam produksi yang terkena IB itu seperti apa yang ciri? Baik Pak Ridwan, saya akan coba jawab. Ayam produksi adalah ayam yang sudah menghasilkan telur ya Pak ya. Jadi ciri-ciri terkena penyakit ini lihat dari produksinya. Biasanya terjadi penurunan produksi. Kemudian juga terhadap kualitas telurnya, terutama dia akan menjadi memucat ya. Untuk yang coklat cat berkurang warna coklatnya, lama-lama menjadi putih. Kemudian biasanya kualitas dari kerabangnya juga bagus. Misalnya penyok-penyok, berpasir, kasar, dan tipis. Juga malah ada beberapa yang tidak kerabangnya, ada lembek. Kemudian itu pada ciri-ciri terhadap produksinya. Karena ini juga menyerang pada saluran, pada gejala klinisnya, biasanya juga yang kita lihat pada penyakit pernafasan lainnya, bersin, kemudian ya ingusan juga berkurang nafsu makannya karena dia tidak bisa bernafas, mungkin sesak nafas, tidak bisa mencium bau jagat gurih begitu, jadi juga hilang nafsu makannya sehingga terjadi penurunan berat badan. Nah, kemudian karena dia ini menyerang saluran telur atau vidak, biasanya terjadi pembengkakan pada saluran ovidak.
Ini ya, itu ayam-ayam biasanya tidak berdiri tegak pada kakinya, tapi sedikit, kalau orang Jawa bilang deprok ya, jadi agak duduk, berdiri, pantatnya mungkin diletakkan pada dasar kandang, terus ya berdiri gitu, jadi terus menggembung daerah bawahnya itu kan, karena ada pembengkakan dalam perutnya. Jadi kesannya seperti penguin gitu. Mungkin itu kelihatan ya Pak ya kalau pada ayam produksi ya, yang terutama sih pada telurnya, perubahan pada telurnya begitu. Itu Pak Ridwan. Telurnya itu Bu, kalau untuk putih telurnya atau di kuning telurnya itu ada perubahan enggak Bu ya? Oh iya, salah satu ciri juga yang menciri yang sangat jelas juga, jika kita pecahkan telur itu, putih telurnya sangat encer sekali. Biasanya kan kalau kita taruh di tangan itu agak menggenang ya, tapi kalau ini langsung tumpah gitu putih telurnya, putih telurnya maaf. Jadi encer sekali gitu. Itu juga ciri-ciri dari penyakit infeksi jenis bronkitis ini. Nanti kalau seperti ciri tadi yang ayam deprok ya, terus akhirnya itu ada pembengkakan itu kemungkinan seperti QE gitu Bu ya? Seperti apa? Seperti IB QE gitu Bu ya? IB, itu. Ya itu. Iya, yang kayak penguin itu. Iya, penguin kan dia memang ini penyerangannya selain yang diserang oleh virus ini, selain saluran pernapasan ya, maksudnya bronkusnya, dia juga menyerang ginjal dan saluran telur gitu. Makanya itu telur kuning itu kadang kalau kita buka telurnya juga jadi bubur kan, kuning telurnya itu, dan banyak yang cah gitu. Makanya suka kita buka rongga perutnya tuh warnanya kuning kayak ada kunyit gitu. Kayak itu adalah kuning telur yang pecah. Tuh. Terus yang sebagian juga kan seperti yang contoh pada nekropi ini kan ada gembung kan. Itu ada oviduct yang membengkak, yang berisi cairan. Ini kalau makin membesar sehingga kondisi ayam itu yaitu gembung daerah perutnya. Karena dia gembung itu jadi seolah-olah jadi kayak seperti penguin kan, dia tinggi di bawah, gembung di bawah gitu ya, kondisinya seperti itu. Ya Bu Endang, terima kasih atas jawabannya Bu Endang. Pertanyaan Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Boleh di pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya? Iya, boleh Bu Rida. Ya, makasih Mbak Siren, Bu Endang. Silakan Bu Rida. Saya ingin bertanya, perkenalkan saya Rida dari Bogor. Pertanyaannya menyambung dari yang Pak Ridwan tadi. Tadi kan kalau kata Bu Endang kena IB itu ada seperti penguin ya. Kan kalau itu memang kena IB QX jadi ada beberapa variasi yang kena IB itu ada macam-macam. Nah, kalau yang kayak penguin itu yang IB QX. Kalau yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara kena IB QX itu kan penumpukan cairan di saluran telur sama dengan hidroksites Bu Endang. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Mungkin saya coba menjawabnya ya. Mungkin ini yang Bu Rida sebutkan bahwa yang kena penguin itu oleh IBQX itu serotipe virus yang QX ya. Tapi sebetulnya kan secara penyakit IB yang tiga ini ya Bu ya, maksudnya saluran pernapasan, ginjal dan saluran telur. Nah, kalau penimbunan cairan pada asites itu terjadinya pada rongga perut. Jadi di luar dari maksudnya di rongga perut ya, maksudnya di luar dari alat-alat tubuh yang lain, misalnya di luar dari jantung, paru-paru dan saluran pencernaan. Nah, kalau telur, kalau yang asites itu kelihatan mungkin ayam kan, karena pembengkakannya bawah kulit kalau yang udah sangat itu, jadi ayamnya kelihatan gemuk secara keseluruhan. Kalau yang kena IB QX ini, yang seperti penguin ini, dia
karena pembekalnya di dalam saluran telur, kondisi bengkaknya itu hanya sebagian di perut bagian bawah sepertinya ya. Jadi yang gembung itu seperti perut bagian bawah, sehingga atasnya itu biasa aja. Jadi itulah makanya bentuknya secara umum jadi seperti penguin gitu. Makanya itu ya, seperti bentuk penguin, ayam berbentuk penguin begitu. Saya rasa gitu. Terjadinya pembengkakannya beda tempatnya. Kalau ASI tes keseluruhan sampai ke bawah kulit. Jadi secara klinis itu kelihatan ayamnya bengkak semua. Berdirinya sih tetap tegak begitu, seperti ayam tegak, kan bengkak semua. Sedangkan kalau yang pembekakan oleh IBX ini yang berdirinya seperti penguin itu, dia pembekakannya khusus di saluran telur. Jadi tidak keluar dari rongga perutnya gitu. Mungkin bisa membantu informasi. Ya Bu Endang, kalau jenis cairannya sama nggak Bu Endang antara cairan karena IV dan hidroksitase? Cairannya ya, kalau hidroksitase, kalau ini kan agak ada yang kental pada fibrinus sampai cereus gitu, kondisinya begitu. Jadi akibat dari virus yang menyerang itu, dia menghasilkan eksudat-eksudatnya dari fibrinus sampai cereus. Jadi mungkin lebih kental, kalau yang itu lebih berat rasanya, makanya rasanya lebih berat oleh si ayamnya itu sampai dia berdirinya tidak bisa berdiri kan. Jadi seperti kalau kita itu, kalau manusia orang jongkok gitu, tangannya ke depan semua gitu kan, dia jadi kakinya untuk bertumpu, sedangkan dia bertumpunya pada ekor ya, maksudnya bagian ekornya aja dia seperti duduk begitu Bu Rida. Jadi cairannya lebih kental ya, lebih berat rasa ke ayamnya juga. Baik Bu Endang, terima kasih atas informasinya. Saya kembalikan ke Ibu Mbak Siren. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Makmur tadi dipersilakan Pak. Kan saya Makmur dari Bogor. Bu Endang, menyambung sedikit pertanyaan tadi yang dari Pak Ridwan, ingin memastikan. Itu kan tadi Bu Endang ada sedikit presentasikan tentang ciri-ciri telur yang IB itu mirip dengan EDS ya. Nah, sekarang secara itunya untuk membedakan antara EDS dan IB itu gimana? Karena kan saya lihat tadi ada cangkangnya lembek, terus kasar, setelah itu terus juga tipis, itu kan mirip dengan EDS juga. Nah, sekarang untuk membedakan antara telur ini terkena ND ataupun IB itu gimana Bu Endang? Itu aja dulu. ND atau EDS Pak? EDS dengan IB ya? EDS dengan IB, sorry. EDS dengan IB, sorry. Baik, terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Saya coba menjawab mungkin. Jadi kalau penyakit IB ini, dia itu kan menyerang saluran pernapasan, kemudian ada yang jenis yang menyerang ginjal, juga ada. Dia juga menyebabkan kerusakan juga dia menyerang juga saluran telur, jadi menyebabkan kerusakan dan gangguan produksi pada telur ya. Kalau telur-telur yang terkena EDS atau IB itu hampir sama juga sebetulnya. Kalau EDS biasanya dia itu lembeknya misalnya dalam satu tray, jumlahnya itu secara persentase kondisi lembeknya atau itu banyak sekali, jadi tidak ada cangkang beneran. Sedangkan pada ayam-ayam yang terkena IB ini ada gradasi, ada derajat atau tingkatnya. Jadi misalnya dia terjadi warnanya mulai memucat begitu kan, dari memucat terus menjadi putih rapuh atau tidak beraturan, misalnya ada seperti ada ulir atau lonjong atau bengkok-bengkok begitu. Mirip ND berarti ya Bu Endang? Kan ND kan ya, kalau ND itu biasanya kecil-kecil seperti telur. Ada yang bergaris segala gitu. Iya, bercak. Kalau ND lebih seperti telur puyuh ya Pak, umpamanya pada kecil atau ada bercak-bercaknya gitu kan. Kalau ini dia
nggak kecil banget seperti telur puyuh, tapi maksudnya dari telur yang normalnya juga ada mengecil, tapi kebanyakan agak normal kalau masalah bentuk besarnya ya. Tapi dia ada warnanya memucat, terus kasar, berpasir, kemudian juga bentuknya tidak beraturan, ada yang lonjong, ada yang ya bengkok-bengkok, terus ada beberapa juga yang mulai tidak ada cangkangnya. Tapi kalau EDS itu biasanya banyak sekali yang nggak ada cangkangnya gitu Pak. Jadi persentase yang tidak ada cangkangnya itu ya banyak dalam satu tray itu, bisa misalnya lebih dari separuhnya gitu. Mungkin begitu yang bisa saya jawab, Pak Mahmud. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Makmur. Karena persilakan kembali satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Ya, Bu Siren. Terima kasih Bu Siren atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rahmanto dari Sukabumi. Bu Endang, yang ingin saya tanyakan masalah gejala IB yang bentuknya seperti penguin itu sering akhirnya pada saat di akhir, kalau sedikit sih mungkin nggak begitu ini ya. Jadi pembeli itu nggak mau, akhirnya ditukar lagi. Nah, peternak mengeluh, bisa nggak ini disembuhkan yang sudah kena seperti IB, seperti penguin itu, Bu Endang. Terus yang kedua, kalau memang ada gejala IB, apakah bisa divaksinasi ulang? Terima kasih Bu Endang atas pertanyaan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramanto atas pertanyaannya. Untuk IB yang seperti penguin ini, sebetulnya ini sudah dalam kondisi berat ya, maksudnya. Nggak bisa diterokar kayak sapi ya Bu Endang ya? Sudah sembuh. Berarti kan dia juga mengurangi kualitas karkas ya Pak ya. Jadi mungkin juga ayam pasti sudah dalam kondisi kurus kalau sudah sampai seperti yang penguin ini. Untuk penyembuhannya agak berat mungkin ya. Sebaiknya sih di akhir saja ya. Seperti apakah jumlahnya banyak Pak? Apakah lebih dari, mungkin saya rasa juga kalau dijual dia sudah pasti karena kondisinya pasti kan sudah dehidrasi, sudah cairan banyak menumpuk di situ di saluran telur itu, sehingga dia juga sudah mulai kurus, dia mau makan biasanya tidak lama juga mati dia ya. Kalau soal bisa disembuhkan, saya sih waktu itu menemukan juga, memang akhirnya kan di akhir yang kondisi seperti itu. Kalau yang satu kandang itu, satu vlog itu kita obati misalnya dengan antibiotik dan juga supporting untuk vitaminnya. Tapi beberapa biasanya di dalam itu ada beberapa yang kena, nah itu di akhir memang. Jadi tidak kita obati yang kondisi kayak begitu. Karena dia juga sudah tidak menghasilkan telur lagi, sudah kurus, yaitu kondisinya sudah tidak bagus secara itu, kita tidak harapkan untuk berproduksi lagi. Kalau sembuh juga lama sekali ya Pak ya. Mungkin begitu Pak. Ya baik Bu Endang, memang sudah susah ya kalau sudah kayak penguin ya. Cuma kalau banyak itu masalahnya pembeli itu nggak mau, itu masalahnya. Yeah. Jadi peternak mau itu ya. Paling ya kita sarankan mau nggak mau harus ganti vaksin. Kalau vaksin yang dipakai nggak cocok. Oh iya, ya. Untuk yang sudah terkena mungkin ya selain yang belum menunjukkan gejala seperti penguin itu ya bisa kita beri tadi supporting dulu. Untuk infeksi sekundernya kita kasih antibiotik, sedangkan untuk penyembuhannya kita beri supporting misalnya tadi seperti vitamin dan imunostimulan. Kemudian mungkin setelah sembuh dari penyakitnya baru kita bisa ulang lagi vaksinasinya ya Pak ya. Terus yang pertanyaan kedua Bu, ya seperti gejalanya masih awal lah, baru bentuk telurnya yang sudah keriput ya, jelek ya. Tapi belum berat seperti penguin. Apakah penanganannya itu harus segera divaksinasi ulang?
gimana Bu? Kalau ketemu baru gejala dari bentuk telurnya, itu ada IB penanganannya. Berarti kalau gejala awal pun dia misalnya sudah terkena, berarti dia sudah sakit ya Pak, sudah terpapar oleh virus. Seperti pada umumnya penyakit virus, kalau misalnya kita dalam kondisi seperti itu, sakit itu kita kasih vaksin, mungkin malah menjadi outbreak atau dia juga menjadi tambahan drop. Jadi kita berikan saja obat-obat seperti tadi sebagai pendukung dia supaya kekebalannya sendiri yang melawan si virus itu, kekebalan yang ada dari dia untuk melawan virus itu. Dan setelah mulai sembuh, misalnya sudah 2 mingguan gitu atau 3 minggu, baru kita vaksin ulang. Mungkin begitu Pak. Ya, baik Bu Endang, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Siren. Ya, karena kita tutup ya. Untuk Bu Endang dipersilakan kesimpulannya Bu. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari penyakit IB ini adalah penyakit infeksi bronkitis ini adalah penyakit yang sangat menular dan menyebabkan kerugian pada produksi yang cukup tinggi juga terhadap produksi dan terhadap kualitas dari telur. Oleh karena itu, hanya dapat dicegah dan dikurangi penyebarannya dengan cara biosecurity dan vaksinasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam presentasi ini. Dan terima kasih juga untuk tim yang telah menyalakan presentasi ini. Mohon maaf atas kekurangan mungkin dalam hal penyampaian dan dalam hal pemberian informasi dalam diskusi. Semoga apa yang saya paparkan pada hari ini bisa sedikit membantu memberi informasi tentang penyakit infeksi bronkitis itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Ibu Siren. Bu Endang, terima kasih atas informasinya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup ya presentasinya.